Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako kemungkinan akan dicairkan kembali di awal tahun depan 2022 sekitar bulan Januari. Nah, sebelumnya kira-kira siapa saja KPM yang tidak beruntung atau tidak mendapatkan bantuan ekstra 2 bulan di bulan Desember ini? Kemudian siapa saja KPM yang tidak akan lagi mendapatkan bantuan BPNT mulai awal tahun depan 2022. Dan kira-kira siapa saja KPM yang tidak akan lagi mendapatkan bantuan PKH tahun 2022. Nah, bagaimana cara memastikan untuk mengecek apakah bantuan Anda ini nanti akan masih lanjut di tahun 2022 atau akan cair di awal tahun depan atau tidak? Nah, berikut akan saya jelaskan dalam video ini. Dan sebelumnya kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait yang pertama adalah golongan KPM yang tidak bisa mendapatkan bonus ekstra BPNT 2 bulan di bulan Desember ini. Kemudian yang kedua adalah KPM yang kriteria atau golongan KPM yang seperti apa yang tidak akan lagi mendapatkan bantuan BPNT di awal tahun 2022 atau selama tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah KPM PKH golongan yang seperti apa yang juga tidak bisa diperpanjang lagi bantuannya atau tidak dapat lagi bantuan PKH mulai awal tahun 2022. Kemudian bagaimana para KPM agar mengetahui secara pasti apakah bantuannya ini masih diperpanjang atau tidak di tahun 2022. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, apakah KKS Anda sudah dicek hari ini atau kemarin? Nah, kalau belum dicek, segera cek ya kartu KKS Anda bagi KPM PKH maupun KPM BPNT yang reguler. Karena saldo bantuan BPNT ini terkadang walaupun di SP2D-nya tidak ada, terkadang saldonya juga sudah masuk. Maka dari itu segera cek di agen atau e-warung setempat yang biasanya Anda mentransaksikan bantuan BPNT atau mencairkan bantuan sembakonya. Karena kalau tidak dicek, ini tidak bisa mengetahui apakah saldo bantuan BPNT-nya ini masuk ke kartu KKS Anda. Nah, jika saldo BPNT-nya masuk dan tidak mentransaksikan saldo bantuan Anda hingga tanggal 31 Desember, maka bisa-bisa saldo bantuan Anda ini nanti akan kembali ke kas negara atau akan hangus, tidak dapat dicairkan kembali. Nah Sobat YouTube, pada bulan Desember ini banyak sekali pencairan bantuan, khususnya untuk bantuan BPNT. Karena di bulan November kemarin, karena BPNT-nya ini tidak cair, maka dicairkan sekaligus di bulan Desember bersamaan dengan BPNT bulan Desember. Nah selain itu, di bulan Desember ini juga merupakan jadwal pencairan bonus ekstra BPNT 2 bulan. Yang merupakan BPNT yang sebenarnya di masa PPKM. Nah, jadi langsung sekaligus bagi KPM BPNT yang belum cair mulai bulan November, maka dicairkan langsung 4 bulan. 1 bulan November, 1 bulan Desember, plus bonus ekstra 2 bulan BPNT. Nah, Sobat YouTube, apakah semua KPM, PKH, dan BPNT ini mendapatkan atau bisa dipastikan mendapatkan bonus ekstra 2 bulan untuk BPNT-nya? Jawabannya adalah tidak. Nah, berikut beberapa golongan KPM yang tidak mendapatkan bonus ekstra 2 bulan untuk bantuan BPNT. Karena kuota untuk bonus ekstra 2 bulan ini hanya diberikan kepada
18,8 juta KPM PKH plus KPM BPNT yang reguler. Nah, jadi yang pertama ini adalah KPM BPNT PPKM. Nah, ini merupakan KPM yang tidak diberikan bonus ekstra 2 bulan. Artinya KPM BPNT PPKM ini merupakan KPM yang baru mendapatkan kartu KKS. Jadi kartu KKS yang baru diberikan itu kebanyakan adalah KPM BPNT PPKM. Ini hanya 6 bulan dapatnya, mulai bulan Juli hingga bulan Desember. Ada yang baru disalurkan, dirapel langsung 6 bulan. Bahkan mungkin ada yang sudah disalurkan, tinggal penyaluran yang bulan-bulan akhir, November dan Desember. Kemudian yang kedua adalah KPM PKH yang tidak terdaftar sebagai penerima BPNT. Nah, ini apakah ada? Ya, banyak. Nah, ini untuk memastikan apakah KPM PKH tersebut dapat BPNT atau tidak. Nah, ini bisa dicek ya, bisa dicek. Kalau untuk umum bisa melalui cek bansos atau melalui aplikasi cek bansos juga yang dulu sudah saya jelaskan. Di situ biasanya ada kolom-kolomnya atau ada keterangannya apakah Anda menerima BPNT atau tidak. Terakhir ini keterangannya adalah BPNT untuk bulan Oktober. Nah, kalau di situ ada keterangannya Anda merupakan penerima BPNT, berarti ya keterangannya iya. Kalau tidak berarti strip. Nah, ini biasanya sudah tidak mendapatkan bantuan BPNT. Kalau lebih tepatnya lagi bisa dicek melalui SIG-NG. Nah, ini biasanya SIG-NG ini dikelola oleh masing-masing operator atau kesra yang ada di desa atau kelurahnya masing-masing. Nah, ini bisa meminta bantuan mereka untuk mengecek apakah nama Anda ini masih menjadi penerima BPNT atau tidak. Nah, itu ya, jadi di situ ada keterangannya. Kemudian yang ketiga adalah KPM BPNT reguler yang datanya tidak padan atau tidak valid di DTKS. Nah, ini biasanya tidak padan dengan Dukcapil. Nah, itu bisa ya. Kemudian NIK-nya juga mungkin ganda atau datanya ganda. Nah, ini karena terakhir dalam perbaikan DTKS melalui SIG-NG itu terakhir tanggal 31 Oktober. Nah, sesudah itu yang tidak valid itu biasanya akan dikeluarkan dari SK kepesertaan DTKS. Kalau sudah dikeluarkan dari SK kepesertaan DTKS, nah itu jalan satu-satunya kalau ingin dapat bantuan lagi harus diusulkan ulang mulai baru lagi. Usulannya ini hanya masuk usulan agar masuk data DTKS, bukan usulan untuk dapat langsung bantuan. Nah itu ya, jadi ada 3 golongan tersebut. Kemudian di tahun depan, tahun 2022, nah ini bantuan untuk program yang reguler ini disalurkan kembali untuk PKH maupun BPNT. Nah, KPM PKH yang tidak dapat cair lagi di awal tahun 2022, ini kemungkinan mungkin bulan Januari, kalau terlambat ya mungkin bisa Februari untuk cairnya untuk bantuan PKH. Nah, golongan KPM PKH yang tidak dapat cair kembali adalah yang pertama adalah KPM PKH yang sudah graduasi, baik graduasi alami maupun graduasi sejahtera. Kalau graduasi alami, ini artinya KPM PKH tersebut tidak memiliki komponen PKH. Tidak punya anak balita, tidak ada ibu hamil, tidak ada anak sekolah SD sampai SMA, tidak ada lansia minimal 70 tahun, tidak ada disabilitas berat. Kalau graduasi mandiri, nah ini berarti Anda sudah kaya dan sudah digraduasi, sudah dimutakhirkan oleh pendamping di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah KPM PKH yang tidak memiliki ID DTKS. Artinya ini belum masuk DTKS karena belum memiliki ID DTKS. Nah, ini jalan satu-satunya adalah harus diusulkan kembali. Diusulkan agar masuk DTKS. Usulan baru jadi ini ya. Bisa melalui aplikasi cek bansos, di sana ada menu usulan baru. Namun prosesnya juga mungkin lama karena itu nanti proses di Pusdatin juga. Dan juga apakah itu nanti diterima atau ditolak oleh Dinsos atau tidak. Nah itu ya, KPM PKH. Kemudian KPM PKH yang rekeningnya ini gagal omspan. Ini biasanya berbeda antara data di Kementerian Sosial dan data di bank. Nah ini yang mengakibatkan gagal omspan. Gagal transfer ya. Gagal transfer, gagal diproses bantuannya ke rekeningnya.
Ini biasanya terdapat perbedaan data antara di rekening bank dengan di data Kementerian Sosial. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, KPM PKH yang tidak dapat lagi cair bantuannya di awal tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah KPM PKH yang mempunyai status pekerjaan seperti ASN, ini meliputi PNS atau P3K, kemudian TNI atau Polri atau pegawai BUMN atau BUMD. Nah, kemudian seperti pegawai Pertamina. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah KPM PKH yang sudah meninggal dan sudah tercatat di Dukcapil. Kemudian atau bisa juga KPM PKH yang sudah pindah wilayah. Nah, itu biasanya di SIKNJ itu ada ya, di situ layak atau tidak layak dikarenakan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah KPM BPNT yang bantuannya tidak cair di mulai awal tahun 2022. Nah, ini hampir sama dengan KPM PKH yang tidak akan cair lagi. Bedanya adalah kalau KPM PKH ada graduasi alami, kalau di KPM BPNT tidak ada ya, hanya ada graduasi sejahtera. Jadi kalau tidak layak karena sudah kaya, ya tidak bisa mendapatkan bantuan BPNT lagi mulai awal tahun depan. Kemudian juga bisa karena datanya sudah tidak ada lagi di DTKS, karena anomali datanya di DTKS, kemudian status pekerjaannya ini sudah PNS atau ASN, P3K, Polri, TNI, kemudian BUMD, pegawai BUMD, pegawai BUMN, kemudian ada yang sudah meninggal atau mungkin sudah pindah wilayah. Nah, ini tidak bisa cair ya. Kemudian selanjutnya adalah KPM BPNT PPKM, ini juga tidak diperpanjang lagi dimulai tahun 2022 karena ini hanya diberikan mulai bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2021. Kemudian bagaimana cara KPM, PKH dan BPNT agar bisa mengecek apakah bantuannya ini nanti berlanjut di tahun 2022 atau tidak. Nah, ini bisa mengecek melalui cek bansos. Nah, ini bisa diakses semua masyarakat umum ya. Kalau untuk lebih tepatnya itu bisa dicek juga, minta tolong di operator desa atau kelurahan, cek lewat SIKNJ online. Nah, di situ mungkin lebih tepat ya datanya, lebih update. Karena di situ nanti akan ada nama Anda, NIK, kemudian alamat, kemudian statusnya apakah menerima PKH, apakah menerima BPNT atau PBI, penerima bantuan iuran. Kalau hanya PK saja, ya hanya PKH, berarti BPNT-nya tidak dapat. Kalau hanya tertera BPNT dan kemudian PBI, nah ini berarti PKH-nya tidak dapat. Nah itu ya caranya, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.